Bab 1176, item pertama di Grand Final. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Di bawah mata semua orang, Duan Lingtian turun dan kembali ke Feng Tianwu di pergola setelah membunuh Wu Jian dan 4 lainnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia bertindak seolah-olah dia tidak memiliki andil dalam apa yang terjadi sebelumnya. Sementara itu, semua orang yang hadir merasa mati rasa di kulit kepala mereka. Siapa dia? Dia benar-benar membunuh Wu Jian. Pemimpin sekte-sekte bela diri sejati kehilangan 2 putra sekaligus. Aku yakin dia akan marah besar saat mengetahui hal ini dan meninggalkan tanah milik sekte bela diri sejati ke kota Ataraxia. Terlepas dari pemimpin sekte-sekte bela diri sejati, beberapa orang tua yang terkuat di sekte bela diri sejati tidak akan membiarkan ini pergi juga ketika mereka mengetahui tentang kematian Wu Jian. Banyak dari mereka berbisik di antara mereka sendiri. Mereka ingin tahu tentang hasil Duan Lingtian. Namun, melihat Duan Lingtian yang duduk dengan tenang di pergola, sepertinya semua orang terlalu cepat untuk bereaksi. Seperti kata pepatah, Kasim khawatir sebelum Kaisar khawatir. Setelah Zhou Ji melihat segalanya telah berakhir, dia sadar kembali dan berkata dengan keras, kami akan melanjutkan pelelangan. Sementara itu, orang-orang dari lapangan lelang Zhou Clan merawat 5 mayat yang berserakan di tanah. Pada saat ini, semua orang di lapangan lelang klan Zhou mengalihkan pandangan mereka dari Duan Lingtian ke Zhou Ji, tuan rumah lelang. Pelelangan berlangsung. Namun, banyak dari mereka akan melihat Duan Lingtian sesekali selama penawaran barang. Sepertinya mereka ingin melihat apakah Duan Lingtian tertarik dengan barang lelang. Mereka takut mereka akan mengganggu pembangkit tenaga listrik misterius itu jika mereka menawar lebih tinggi darinya dan membawa kematian pada diri mereka sendiri. Mereka harus berhati-hati di benua awan tempat pembangkit tenaga listrik memerintah. Duan Lingtian akan terdiam jika dia tahu apa yang mereka pikirkan. Dia di sini untuk pelelangan, bukan untuk menjadi perampok. Selanjutnya, apakah dia terlihat seperti perampok? Ketika pelanggan melihat Duan Lingtian menutup matanya untuk menghemat energi setelah waktu yang lama dan tidak menunjukkan minat pada barang lelang, mereka merasa lega dan mulai menawar sesuka hati. Waktu berlalu dalam diam. Item lelang dijual dengan harga tinggi satu demi satu. Saber roh kelas 1 di tanganku ini adalah item pertama di Grand Final hari ini, kata Zhou Ji dari tahap lelang. Sebuah diskusi yang penuh dengan ketidaksetujuan segera meletus di antara para tamu. Saber roh kelas 1, Grand Final, Anda pasti bercanda, manajer Zhou Ji. Banyak dari mereka yang mengejek Zhou Ji ketika dia selesai berbicara. Itu benar, manajer Zhou Ji. Itu hanya pedang roh kelas 1. Bagaimana layak berada di Grand Final dari pameran lelang besar yang diadakan oleh klan Zhou setiap 3 bulan sekali, lebih baik jika kamu melelangnya sekarang. Petik 2. Saya setuju. Meskipun spirit saber kelas 1 sangat berharga, tidak ada artinya dalam hal pelelangan seperti ini. Banyak dari mereka tertawa ketika mereka berbicara. Secara alami, ada orang yang tidak setuju dengan apa yang dikatakan sebelumnya. Jangan lupa bahwa manajer Zhou Ji melelang 2 senjata roh kelas 1 sebelum Grand Finale. Apakah menurutmu pedang roh kelas 1 yang dianggap layak oleh klan Zhou di Grand Finale akan menjadi senjata roh kelas 1 yang normal? Seseorang berkata setelah memikirkan masalah ini. 2 senjata roh kelas 1 telah dilelang sebelumnya. Pedang roh kelas 1 yang saat ini ada di tangan Zhou Ji adalah senjata roh kelas 1. Pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang saber roh kelas 1 sejak Zhou Ji memberitahu mereka bahwa itu akan berada di Grand Final lelang. Manajer Zhou Ji, apakah itu benar? Banyak dari mereka menanyakan pertanyaan yang sama. Tepat sekali, Zhou Ji mengangguk ketika dia melihat semua mata tertuju padanya. Saber roh kelas 1 di tanganku ini adalah kelas terbaik di antara semua senjata roh kelas 1. Kurasa kamu mengerti mengapa itu layak berada di Grand Final dari pameran lelang hari ini. Kerumunan terdiam begitu Zhou Ji selesai berbicara. Hanya suara nafas yang terdengar. Kelas terbaik di antara senjata roh kelas 1. Mereka tahu apa itu secara alami. Hanya senjata roh kelas 1 yang dapat memberikan peningkatan kekuatan 89% yang layak disebut yang terbaik di antara semua senjata roh kelas 1. Dengan mengatakan itu, pedang roh kelas 1 di tangan manajer Zhou Ji harus menjadi pedang roh kelas 1 yang memberikan dorongan kekuatan 89%. Perbedaan antara senjata roh kelas 1 yang memberikan dorongan 89% dan dorongan 88% tidak signifikan.
Perbedaan kekuatan seperti itu dapat dibuat dengan pengalaman pertempuran dan teknik keterampilan bela diri. Namun, untuk pengrajin senjata kelas 1, senjata roh kelas 1 seperti itu adalah harta yang langka karena mereka bisa mempelajarinya dan menggunakannya untuk meningkatkan keterampilan membuat senjata pribadi mereka. Itulah mengapa senjata roh kelas 1 seperti itu sangat berharga. Secara alami, bisa memiliki senjata roh kelas 1 seperti itu adalah sesuatu yang layak dibanggakan karena sangat langka di benua awan. Seperti kata pepatah, ketika buahnya langka, rasanya paling manis. Senjata roh tingkat 1 yang memberikan peningkatan kekuatan 89%. Pada saat ini, bahkan Duan Lingtian membuka matanya. Dia tampak tertarik saat mengamati saber roh kelas 1 di tangan Zhou Ji. Sebagai seseorang yang mewarisi ingatan hidup Kaisar Bela Diri kelahiran kembali serta teknik dan pengalaman pembuatan senjatanya, Duan Lingtian secara alami tahu betapa sulitnya membuat senjata kelas 1 yang memberikan dorongan 89%. Aku tidak percaya ada seseorang yang bisa memperbaiki senjata roh kelas 1 seperti ini, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Ketika Duan Lingtian melihat spirit saber kelas 1 di tangan Zhou Ji, orang-orang yang duduk di area VIP mengalihkan perhatian mereka dari spirit sabre kelas 1 ke Duan Lingtian. Mereka sangat ingin menawar saber roh kelas 1. Namun, mereka memandang Duan Lingtian ketika mereka mengingat betapa jahatnya Duan Lingtian. Mereka ingin tahu apakah Duan Lingtian tertarik pada pedang roh kelas 1 seperti mereka. Dia melihat saber roh kelas 1. Mungkinkah dia tertarik pada spirit saber kelas 1 juga? Bukankah sudah jelas dia? Siapa yang berani melawan dia untuk sesuatu yang dia inginkan? Apakah kamu tidak memakai topeng? Mengapa kamu takut? Apakah menurutmu topeng akan penting bagi pembangkit tenaga listrik pada tingkat seperti dia? Dia bisa membunuhku setelah dia mendapatkan saber roh kelas 1 dari penawaran. Itu benar. Orang-orang di area VIP berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka yang tidak memakai topeng memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Sementara itu, tidak ada yang bisa melihat ekspresi mereka yang bersembunyi di balik topeng mereka, tetapi mereka menggelengkan kepala sambil menghela nafas. Duan Lingtian mendengar diskusi mereka dengan jelas. Itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa tidak mengerutkan kening ketika dia berkata, "Kalian semua, apakah Anda memperlakukan saya seperti perampok?" Ketertarikanku pada pedang bodoh ini, bahkan jika aku tertarik, aku tidak akan menggunakan taktik kotor seperti itu untuk mendapatkannya. Selain itu, jika saya benar-benar merampok barang ini, pameran lelang klan Zhou bisa ditutup untuk hari ini karena saya mungkin juga merampok semuanya di sini, kata Duan Lingtian. Kerumunan sedikit malu dengan kata-kata Duan Lingtian. Namun, mereka yakin akan sesuatu dari kata-katanya. Duan Lingtian tidak tertarik pada pedang roh kelas 1. Dia bahkan menyebutnya, pedang bodoh. Jangan khawatir, Tuan ini tidak tertarik dengan pedang roh kelas 1 di tanganku ini. Zhou Ji berbicara pada saat itu. Dia tahu alasannya seperti punggung tangannya. Ada 2 item yang menggantikan spirit saber kelas 1 di tangannya menjadi item grand finale. Salah satu itemnya adalah senjata roh kelas 1 yang bahkan lebih sempurna dari pedang roh kelas 1 ini. Pemuda berpakaian ungu adalah orang yang menempatkan senjata roh kelas 1 itu untuk dilelang. Secara alami, pemuda berpakaian ungu tidak akan tertarik pada pedang roh kelas 1. Setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian dan Zhou Ji, orang-orang mengangguk satu demi satu. Mereka tidak lagi khawatir saat mereka melihat saber roh kelas 1 di tangan Zhou Ji dengan putus asa. Kami akan memulai penawaran untuk pedang roh kelas 1 yang memberikan peningkatan kekuatan 89% dengan harga 3.000 batu asal bermutu tinggi. 3.000 batu asal bermutu tinggi. Rahang Duan Lingtian jatuh ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zhou Ji. Orang harus tahu bahwa membuat senjata roh kelas 1 hanya akan menghabiskan biaya sekitar 100 batu asal bermutu tinggi dengan semua bahan yang disertakan. Tentu, itu hanya biaya bahan. Sepertinya pedang roh kelas 1 yang saya siapkan untuk dilelang akan memiliki tawaran pembukaan yang lebih tinggi daripada yang ini, pikir Duan Lingtian dalam hati. Ketika Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya, tawaran untuk pedang roh kelas 1 di tangan Zhou Ji adalah 10.000 batu asal bermutu tinggi. Apalagi harganya sedang naik, 30.000 batu asal bermutu tinggi, 40.000 batu asal bermutu tinggi. Saat ini, mereka yang menawar adalah tamu di area VIP. Para tamu dari area non-VIP tetap bungkam.
Gila bahwa orang-orang ini bersedia membagikan begitu banyak batu asal bermutu tinggi begitu saja. Duan Lingtian melihat sekeliling area VIP dan melirik satu persatu. Terlintas di benaknya bahwa dia akan dapat menghasilkan banyak uang jika dia membunuh semua orang di sana. Secara alami, itu hanya sebuah pemikiran. Dia tidak kekurangan batu asal bermutu tinggi saat ini. Sekte Lingtian yang dia tangani akan menambang batu asal bermutu tinggi dari vena batu asal bermutu tinggi setiap tahun di bawah pengawasannya. Mereka akan mendapatkan puluhan ribu dan bahkan ratusan ribu batu asal setiap tahun. Jika dia mau, dia bisa mendapatkan lebih banyak murid Lingtian Sekte untuk menambang batu asal yang lebih bermutu tinggi. Akhirnya, pedang roh kelas 1 yang memberikan dorongan kekuatan 89% dijual kepada seseorang dengan 110.000 batu asal bermutu tinggi. Haha, aku minta maaf semuanya. Spirit saber kelas 1 dijual kepada seorang lelaki tua dengan rambut putih dan topeng di wajahnya. Setelah dia terkekeh, dia mengeluarkan cincin tata ruang yang berisi 110.000 batu asal bermutu tinggi untuk ditukar dengan pedang roh kelas 1. Sungguh pedang yang hebat. Orang tua itu senang ketika dia mendapatkan spirit saber. 110.000 batu asal bermutu tinggi. Hanya untuk pedang bodoh itu. Duan Lingtian tidak percaya pedang roh kelas 1 yang memberikan dorongan kekuatan 89% dapat dijual dengan harga setinggi itu. Aku bertanya-tanya, apakah pedang roh kelas 1 yang aku siapkan untuk dilelang memiliki harga yang lebih tinggi? Duan Lingtian mulai merasa sedikit bersemangat. Bab 1177, 300.000 batu asal bermutu tinggi. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Sementara itu, orang-orang di lapangan lelang Zhou Clan sedang membicarakan item terakhir dari Grand Finale. Barang-barang itu bahkan menggantikan senjata roh kelas 1 itu, sepertinya barang terakhir dari pameran lelang klan Zhou bukanlah sesuatu yang biasa. Aku ingin tahu apa yang bisa menggantikan pedang roh kelas 1 yang berharga 110.000 batu asal bermutu tinggi. Ini menyenangkan. Orang-orang memandang Zhou Ji dengan antisipasi. Beberapa dari mereka tidak bisa tidak berkata, "Manajer Zhou Ji, bawa barang terakhir untuk pameran lelang." Benar, berhenti membuat kami tegang. Kami menunggu, banyak dari mereka mendesak Zhou Ji. Harap bersabar. Semuanya, kami pasti akan mengeluarkan barang-barang terakhir dari pameran lelang Zhou Clan. Saya hanya berpikir yang mana yang harus kami lelang terlebih dahulu, kata Zhou Ji. Yang mana yang akan dilelang lebih dulu? Banyak dari mereka tercengang setelah mendengar kata-kata Zhou Ji. Beberapa, di sisi lain, langsung bereaksi dan berseru, "Manajer Zhou Ji, apakah Anda mengatakan, ada lebih dari satu item untuk akhir pekan raya lelang hari ini?" Lebih dari satu item di final. Pada saat ini, semua orang, selain Duan Lingtian dan Feng Tianwu, terkejut. Benar, ada dua item untuk akhir pekan lelang hari ini, jawab Zhou Ji dengan senyum di wajahnya. Dua item. Begitu Zhou Ji selesai berbicara, napas terengah-engah bergema di venue. Karena ini adalah item terakhir, item tersebut harus lebih baik daripada spirit saber kelas 1 yang memberikan peningkatan kekuatan 89%, sepertinya pameran lelang klan Zhou akan mengeluarkan dua item hebat hari ini. Dua item yang bahkan lebih baik dari senjata roh kelas 1 terbaik, ini terlalu menarik. Memikirkannya membuatku bersemangat. Pada saat ini, banyak dari mereka gemetar karena kegembiraan. Baiklah, aku sudah mengambil keputusan. Di antara dua item terakhir, kami akan melelang senjata roh kelas 1 terlebih dahulu, kata Zhou Ji. Dia berdiri di atas panggung karena semua mata terpaku padanya. Senjata roh kelas 1, kerumunan terdiam begitu Zhou Ji berbicara. Lain, senjata roh kelas 1 lainnya. Manajer Zhou Ji, apakah ini kesalahan? Itu benar, item terakhir harus lebih baik daripada spirit saber kelas 1 yang dilelang sebelumnya, kan? Banyak orang mulai menyuarakan keraguan mereka. Menurut pendapat mereka, pedang roh kelas 1 yang dianggap yang terbaik di antara senjata roh kelas 1 sudah dianggap sebagai raja pamungkas di antara senjata roh kelas 1. Itu dijual dengan harga tinggi 110.000 origin seton bermutu tinggi. Sekarang setelah mereka mendengar Zhou Ji mengatakan salah satu dari dua item terakhir yang menggantikan pedang roh kelas 1 juga merupakan senjata roh kelas 1, wajar saja jika mereka mengira dia melakukan kesalahan. Mungkin tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa senjata roh kelas 1 yang melampaui pedang roh kelas 1 ada. Mohon bersabar,
semuanya, Anda dapat mengajukan pertanyaan jika Anda memiliki keraguan setelah saya selesai memperkenalkan senjata roh kelas 1 ini. Setelah menenangkan orang-orang, Zouji mengangkat lengannya dan mengeluarkan pedang. Itu adalah pedang roh kelas 1 yang disiapkan Duan Lingtian untuk dilelang. Sementara itu, semua orang di lapangan lelang klan Zhou terpaku pada pedang roh kelas 1 di tangan Zouji. Mereka semua memandangnya dengan skeptis. Aku tidak tahu apa yang istimewa dari pedang roh kelas 1 ini. Banyak dari mereka berbisik satu sama lain. Semuanya, pedang roh kelas 1 di tanganku ini menggantikan pedang roh kelas 1 itu sebelumnya dan menjadi salah satu item terakhir. Zhou Li berhenti saat dia berbicara pada titik ini. Dia membuat orang-orang dalam ketegangan sejenak sebelum dia melanjutkan berkata, karena memberikan peningkatan kekuatan 90%. Zouji berubah serius saat dia berbicara. 90%. Kerumunan terdiam begitu Zouji selesai berbicara. Meneguk, meneguk. Pada saat itu, suara tegukan yang jelas, serta napas terengah-engah, bisa terdengar di antara kerumunan. Senjata roh tingkat 1 yang memberikan peningkatan kekuatan 90%. Manajer Zouji, apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Seorang pria parubaya di area VIP bertanya dengan serius. Tuan, saya yakin Anda mempercayai reputasi pameran lelang klan Zhou kami. Itu sebabnya Anda bersedia membayar harga untuk mendapatkan kursi di area VIP. Apakah menurut Anda pameran lelang klan Zhou akan menipu Anda? Zouji tersenyum menghadapi semua keraguan. Manajer Zouji, bukan itu yang saya maksud, saya hanya merasa tidak bisa dipercaya, kata pria parubaya itu, malu. Tuan, jika Anda ragu, silakan mencobanya, kata Zouji. Mata pria parubaya itu berbinar ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zouji. Dia kemudian melihat seorang pria yang tampak jauh lebih muda duduk di sebelahnya. Saudara muda, coba saja. Pemuda itu mengangguk. Dia segera meninggalkan pergola dan berjalan ke panggung lelang. Sebagai kakak senior, pria parubaya itu berbicara atas nama pria muda yang naik ke atas panggung. Pangkalan kultivasi kakak mudaku berada di tahap transformasi Void tingkat ke-7. Dia dapat memobilisasi 1000 kekuatan naga bertanduk kuno dengan energi asalnya saja. Jika pedang di tangan manajer Zouji benar-benar dapat memberikan peningkatan kekuatan 90%, itu berarti dia akan mendapatkan tambahan 900 kekuatan naga bertanduk kuno. Pada saat ini, semua orang menatap pemuda itu dengan antisipasi. Duan Lingtian tetap tenang saat dia menyaksikan pemandangan yang terbentang di depan matanya. Ketika pemuda itu menguji senjata roh kelas 1 di tangan Zouji, 900 siluet naga bertanduk kuno muncul di sebelah 1000 siluet naga bertanduk kuno di atas kepala pemuda itu. Sementara itu, keributan meletus di antara kerumunan seperti yang diharapkan. Senjata roh kelas 1 yang memberikan peningkatan kekuatan 90% mengejutkan semua orang. Semua orang menjadi gila karenanya. Duan Lingtian senang melihat orang-orang menjadi gila karenanya karena itu berarti orang-orang itu akan berjuang untuk pedang roh kelas 1-nya. Namun, wajahnya langsung murung. Dia menyadari banyak orang di area VIP menatapnya lagi. Mereka sepertinya ingin tahu apakah dia tertarik pada senjata roh kelas 1. Sepertinya mereka merasa khawatir, gelisah. Aku harus segera menyingkirkan ketakutan itu. Lelucon macam apa itu? Dia adalah orang yang menempatkan pedang roh kelas 1 untuk dilelang di pameran lelang klan Zhou. Jika tidak ada yang menawar, tidak ada orang lain selain dia yang harus menanggung kerugian besar. Kenapa kamu menatapku? Aku tidak tertarik dengan pedang dan pedang bodoh itu, kata Duan Lingtian tidak sabar. Dia tidak repot-repot mengatakan bahwa dia tidak akan merampok barang lelang. Pedang bodoh, pedang bodoh. Bibir banyak orang berkedut ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Mereka tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau berbohong pada saat ini. Pedang roh kelas 1 yang memberikan dorongan kekuatan 89%, yang terbaik di antara senjata roh kelas 1, disebut pedang bodoh olehnya. Sekarang dia menyebut pedang roh kelas 1 yang memberikan peningkatan kekuatan 90% yang bahkan lebih baik daripada pedang roh kelas 1 sebagai pedang bodoh. Menurut mereka, kata-kata Duan Lingtian konyol. Namun, mereka yakin akan satu hal. Iblis itu tidak tertarik pada pedang roh kelas 1 yang sedang dilelang saat ini. Pada saat ini, napas orang-orang di area VIP bertambah cepat. Banyak dari mereka sedang mempersiapkan dan menunggu pedang roh kelas 1 dilelang. Dibandingkan dengan keributan selama pelelangan spirit saber kelas 1, sekarang sangat sunyi.
Pedang roh kelas 1 benar-benar yang terbaik di antara semua senjata roh kelas 1. Mengapa saya membeli pedang bodoh itu? Saya seharusnya berpegang pada batu asal untuk membeli pedang ini. Orang tua yang membeli saber roh kelas 1 sebelumnya memiliki senyum paksa di wajahnya. Ini karena dia menghabiskan 110.000 batu asal tingkat tinggi untuk menawar pedang roh tingkat 1 sebelumnya, dan sekarang dia tidak memiliki batu asal yang cukup untuk menawar pedang roh tingkat 1 yang lebih berharga. Dia dipenuhi dengan penyesalan sekarang. Kurasa aku tidak perlu memberitahumu betapa berharganya pedang roh kelas 1 ini. Mereka yang tahu akan tahu, sekarang, aku ingin membuka tawaran untuk pedang roh kelas 1 ini dengan 5.000 batu asal bermutu tinggi. Zhou Ji berbicara dengan keras, berdiri di atas panggung lelang. 5.000 batu asal bermutu tinggi. Dibandingkan dengan tawaran pembukaan saber roh kelas 1, tawaran pembukaan untuk pedang roh kelas 1 adalah 2.000 batu asal bermutu tinggi lebih banyak. Duan Lingtian puas dengan tawaran pembukaan. Dia sangat senang bahwa senyum muncul di wajahnya. 10.000 batu asal bermutu tinggi. Seseorang berteriak dengan cepat. Sungguh kikir, 50.000 batu asal bermutu tinggi. Seseorang memanggil, bukankah kamu sendiri yang kikir? 100.000 batu asal bermutu tinggi. Orang ketiga menawar 100.000 batu asal bermutu tinggi. Pedang bodoh sebelumnya dijual dengan harga 110.000 batu asal bermutu tinggi. Ini memalukan bahwa kalian menawar lebih rendah dari pedang bodoh setelah sekian lama. 150.000 batu asal bermutu tinggi. Orang keempat berkata dengan keras. Selain penawar pertama, penawar kedua, ketiga, dan keempat berasal dari area VIP. 150.000 batu asal bermutu tinggi. Duan Lingtian terkejut. Dia tidak mengharapkan senjata roh kelas 1 yang dia sempurnakan dengan santai akan mendapatkan harga yang konyol. Orang harus tahu dia hanya menghabiskan 80 hingga 90 origin stone untuk bahan untuk memperbaiki pedang ini. Teknik dan pengalaman pembuatan senjata yang ditinggalkan Kaisar bela diri kelahiran kembali untukku adalah keberuntungan besar. Aku tidak akan pernah kekurangan batu asal hanya dengan keterampilan ini, seru Duan Lingtian dalam hati. 300.000 batu asal bermutu tinggi. Duan Lingtian tidak memperhatikan sekelilingnya sampai dia mendengar suara keras yang menarik perhatiannya. Itu menarik perhatiannya, bukan karena harganya yang tinggi tetapi karena orang yang menawar dengan harga yang begitu tinggi. Orang itu tidak lain adalah Zhou Ji yang berdiri di atas panggung lelang. Jelas bahwa dia mewakili klan Zhou untuk menawar pedang roh kelas 1 di tangannya. Zhou klan sangat berani. Itu hanya pada 190.000 origin stone bermutu tinggi sebelum mereka menawar 300.000 origin stone bermutu tinggi, seru banyak orang. Secara alami, pedang roh kelas 1 berakhir di tangan klan Zhou. Orang-orang tidak menyerah karena mereka takut pada klan Zhou. Itu karena mereka tidak mampu menawar lebih tinggi atau mereka tidak berpikir pedang roh kelas 1 bernilai lebih dari apa yang ditawarkan klan Zhou. Bab 1178, menghasilkan untung besar dengan modal kecil. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Setelah pedang roh kelas 1 dijual dengan harga konyol 300.000 batu asal bermutu tinggi kepada Zhou Ji yang mewakili klan Zhou, pameran lelang klan Zhou mencapai puncaknya. Ini adalah item terakhir. Saya yakin item terakhir harus luar biasa karena manajer Zhou Ji menempatkannya di akhir pelelangan. Ini menyenangkan. Semua orang memperhatikan Zhou Ji saat mereka menunggu item terakhir. Zhou Ji tidak mengecewakan orang banyak saat dia mengeluarkan botol pil obat setelah menyingkirkan pedang roh kelas 1. Itu adalah botol pil obat biasa. Pil obat. Banyak dari mereka kecewa ketika melihat botol pil obat. Pil obat. Bahkan jika itu adalah pil obat kelas 1, itu tidak sebanding dengan senjata roh kelas 1 dalam hal nilai. Secara alami, itu jika itu adalah pil obat kelas 1 dengan kemurnian normal. Saya percaya pil obat yang ditempatkan manajer Zhou Ji di akhir pelelangan pasti luar biasa, kata seseorang dan menatap Zhou Ji dengan penuh semangat. Banyak orang setuju dengan apa yang dia katakan. Zhou Ji mengguncang botol pil obat di tangannya saat dia berdiri di panggung lelang. Dia berkata kepada orang banyak di depannya, semuanya. Ada pil obat di dalam botol pil obat di tanganku. Pil obat ini adalah item terakhir dari pameran lelang Zhou Clan hari ini. Ini adalah item terakhir, sebuah pil obat. Kata-kata Zhou Ji mengejutkan banyak orang. Itu dapat dimaafkan untuk memiliki botol pil obat yang penuh dengan pil obat dengan kemurnian tinggi sebagai item grand finale,
tetapi sedikit pelit karena hanya ada satu pil obat di dalam botol. Itulah yang kebanyakan orang pikirkan. Namun, pemikiran itu lenyap begitu Zhou Ji memperkenalkan pil obat sebagai pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan kemurnian 91%. Seluruh tempat menjadi sunyi. Pil pemulihan kehidupan dengan kemurnian 91%. Khasiat obatnya, bukankah itu berarti khasiat obatnya beberapa kali lipat lebih tinggi dari pil pemulihan kehidupan kelas 1 yang biasa? Banyak dari mereka berkata dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Manajer Zhou Ji, saya ingin tahu apakah Anda dapat mengeluarkan pil pemulihan kehidupan kelas 1 untuk dilihat oleh orang tua seperti saya. Seorang lelaki tua yang mengenakan topeng di area VIP berdiri. Semua orang, termasuk Zhou Ji, memperhatikannya saat nyala api ungu dengan tepi perak muncul di telapak tangannya saat dia mengangkat lengannya. Itu adalah pil fire kelas 2. Berdasarkan itu, semua orang bisa tahu bahwa lelaki tua itu adalah alkemis kelas 2. Dia membuat permintaan itu karena dia tidak benar-benar percaya pil obat kelas 1 dengan kemurnian 91% ada. Dia ingin mengkonfirmasi itu untuk dirinya sendiri. Meskipun pameran lelang Zhou Clan telah mempertahankan reputasi yang baik karena mereka tidak pernah menipu siapapun, pil obat kelas 1 dengan kemurnian 91% terlalu konyol. Agak sulit baginya untuk percaya. Tentu saja, Zhou Ji mengangguk dan mengeluarkan pil pemulihan kehidupan kelas 1 dari botol pil obat pada saat yang bersamaan. Dia menyerahkannya kepada lelaki tua yang telah tiba di atas panggung seperti embusan angin. Pria tua bertopeng itu memeriksa pil pemulihan kehidupan kelas 1. Emosi di matanya langsung berubah dari penasaran menjadi terkejut sebelum akhirnya dipenuhi dengan keterkejutan. Segera setelah itu, napas lelaki tua bertopeng itu bertambah cepat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ini benar-benar pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan kemurnian 91%. Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Keributan meletus di pameran lelang klan Zhou sekali lagi setelah mendengar penegasan dari orang tua itu. Sebagian besar dari mereka tidak mau membayar harga yang begitu tinggi untuk pedang roh kelas 1 yang memberikan peningkatan kekuatan 90% sebelumnya. Namun, mereka akan melakukan apa saja untuk memperjuangkan pil pemulihan kehidupan kelas 1 ini dengan kemurnian 91%. Sebagai pil obat penyembuhan, pil pemulihan kehidupan kelas 1 bermanfaat dalam banyak hal. Pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan kemanjuran obat 91% purity jauh lebih kuat daripada pil pemulihan kehidupan kelas 1 yang biasa. Meskipun tidak bisa menghidupkan kembali orang mati atau meregenerasi daging di tulang, itu hampir pada level itu. Bagaimana mungkin mereka tidak tergerak oleh pil obat semacam ini yang bisa menyelamatkan nyawa pada saat-saat kritis? Setiap orang hanya memiliki satu kehidupan. Mereka akan mati jika nyawa mereka diambil. Apakah tidak layak menjadi bangkrut untuk menyelamatkan hidup seseorang? Itu benar-benar sunyi di lapangan lelang Zhou Clan. Yang bisa didengar hanyalah suara napas berat. Itu menyebabkan suasana berubah tegang. Pada saat ini, semua orang, tidak termasuk Duan Lingtian dan Feng Tianwu, memperhatikan pil pemulihan kehidupan kelas 1 di tangan Zhou Ji. Duan Lingtian memandang Tianwu dan bertanya sambil tersenyum, Tianwu, menurut Anda berapa banyak yang bisa saya dapatkan untuk pil pemulihan kehidupan kelas 1 ini? Itu tidak akan lebih rendah dari pedang sebelumnya, kata Tianwu. Duan Lingtian memaksakan senyum di wajahnya. Bukankah lebih baik jika dia tidak menjawab sama sekali karena apa yang dia katakan berlebihan? Sementara itu, tawaran untuk pil pemulihan kehidupan kelas 1 telah dimulai. Pelanggan yang terhormat, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dapat dilakukan oleh pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan kemurnian 91% ini, jadi, mari kita mulai pelelangan. Tawaran pembukaannya adalah 10.000 batu asal bermutu tinggi. Zhou Ji berkata dengan keras di panggung lelang. 100.000 batu asal bermutu tinggi. Seseorang di area VIP menawar segera setelah Zhou Ji selesai berbicara. Orang-orang yang duduk di area non-VIP menggelengkan kepala satu demi satu. Mereka tahu tidak mungkin mereka bisa menawar sekarang. 200.000 batu asal bermutu tinggi. Orang kedua dari area VIP segera menawar. 250.000 batu asal bermutu tinggi. Orang ketiga mengikuti tanpa penundaan lebih lanjut. Sepertinya itu akan segera melampaui harga pedang roh kelas 1. Duan Lingtian mengungkapkan senyum di wajahnya.
Jika semua bahan yang diperlukan untuk memperbaiki pedang roh kelas 1 hanya berharga 100 batu asal bermutu tinggi, maka bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kuali berisi 10 pil pemulihan kehidupan kelas 1 akan menghabiskan biaya paling banyak puluhan batu asal bermutu tinggi. Namun, pil obat kelas 1 yang hanya berharga beberapa batu asal bermutu tinggi dijual dengan ratusan ribu batu asal bermutu tinggi. Dia pasti mendapat untung besar dengan modal kecil. 400.000 batu asal bermutu tinggi. Suara yang familiar bergema di udara. Zhou Ji di panggung lelang yang mewakili klan Zhou untuk menawar pil pemulihan kehidupan kelas 1 yang disiapkan Duan Ling Tian untuk dilelang. Dia telah menawar 400.000 origin seton bermutu tinggi. 450.000 batu asal bermutu tinggi. Seseorang menawar setelahnya kali ini. 500.000 batu asal bermutu tinggi. Zhou Ji menawar lagi. Saat itulah dia mengalahkan kerumunan dan mendapatkan pil pemulihan kehidupan kelas 1 di tangannya. Sayang sekali saya memiliki batu asal bermutu tinggi yang terbatas dengan saya. Kalau tidak, pil pemulihan kehidupan kelas 1 akan menjadi milik saya. Banyak orang di area VIP menghela nafas sambil menggelengkan kepala. 800.000 batu asal bermutu tinggi semuanya. Duan Ling Tian memiliki senyum menawan di wajahnya. Menurutnya, dia mendapatkan origin seton bermutu tinggi dengan terlalu mudah. Secara alami, dia tahu itu karena dua barang yang dia bawa langka. Seperti kata pepatah, ketika buahnya langka, rasanya paling manis. Itu menggambarkan situasinya dengan sempurna. Mereka tidak akan berharga jika dia mengeluarkan 10 atau 20 pedang roh kelas 1 atau ratusan pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan level yang sama. Pameran lelang Zhou klan kami telah berakhir. Terima kasih sudah datang. Zhou Ji mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang sambil tersenyum saat dia berdiri di panggung lelang. Pada saat ini, banyak orang bangkit dari tempat duduk mereka untuk pergi. Tunggu, pada saat ini, sebuah suara terdengar entah dari mana. Meskipun tidak keras, itu seperti guntur yang mengejutkan semua orang, termasuk Zhou Ji. Mereka semua menoleh untuk melihat ke sumber suara. Itu dia, orang-orang memiliki ketakutan di mata mereka ketika mereka melihat orang itu. Mereka secara alami melihat Duan Ling Tian. Zhou Ji tidak berani lalai ketika dia bertanya kepada Duan Ling Tian dengan hormat, "Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Sebelumnya, saya berhasil mendapatkan 800.000 batu asal bermutu tinggi dari dua item yang saya siapkan untuk dilelang di pameran lelang Zhou klan Anda. Bukankah Anda seharusnya memberi saya 800.000 batu asal bermutu tinggi sekarang? Duan Ling Tian berkata kepada Zhou Ji saat semua orang melihatnya. Astaga, kata-kata Duan Ling Tian mengejutkan semua orang. Ini, dia yang meletakkan pedang dan pil pemulihan kehidupan kelas 1 untuk dilelang. Tidak heran dia menyebut pedang itu bodoh dan tidak tertarik dengan pil pemulihan kehidupan kelas 1, dialah yang meletakkan barang-barang itu untuk dilelang. Pada saat ini, semua orang sadar kembali. Mereka akhirnya mengerti mengapa iblis itu tidak menawar dua barang langka itu. Itu karena dia adalah pemilik item. Tuan, menurut aturan di pameran lelang klan Zhou kami, pendapatan hanya akan diberikan kepada pengirim setelah lelang berakhir. Zhou Ji dibuat terdiam oleh Duan Ling Tian yang mengungkapkan identitasnya sebagai pemilik kedua barang tersebut. Namun, dia masih menjelaskan dengan sabar, selain itu, saya tidak membawa begitu banyak batu asal bermutu tinggi. Saya harus mendapatkannya dari tanah milik klan Zhou. Kamu harus mendapatkannya dari tanah milik klan Zhou. Bagaimana jika kamu menjamin? Duan Ling Tian bertanya dengan cemberut. Jangan khawatir, Tuan. Klan Zhou kami tidak akan pernah melakukan apapun untuk merusak reputasi kami. Zhou Ji memaksakan senyum di wajahnya. Kalau begitu kembalilah ke tanah milik klan Zhou segera untuk mendapatkan batu asal, aku akan menunggumu di sini. Juga, semuanya, tolong jangan pergi dulu. Tolong jadilah saksiku. Duan Ling Tian mengerutkan kening dan mengalihkan fokusnya ke orang-orang yang hadir. Setelah mendapatkan 800.000 batu asal bermutu tinggi, aku akan memberitahu semua orang tentang bagaimana pedang roh kelas 1 dan pil pemulihan kehidupan kelas 1 yang aku siapkan untuk dilelang muncul. Astaga, keributan pecah seperti yang diharapkan segera setelah Duan Ling Tian selesai berbicara. Hal yang paling berkesan bagi orang-orang saat ini tidak diragukan lagi adalah pedang roh kelas 1 yang memberikan peningkatan kekuatan 90% dan pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan kemurnian 91% yang diperoleh klan Zhou.
Banyak dari mereka bahkan berpikir bahwa membiarkan pedang dan pil lolos dari jari mereka akan menjadi sesuatu yang mereka sesali selama sisa hidup mereka. Sekarang orang yang meletakkan pedang dan pil untuk dilelang ingin memberitahu mereka bagaimana pedang dan pil itu muncul, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Manajer Zouji, cepat kembali ke tanah milik klan Zhou untuk mendapatkan batu asal bermutu tinggi. Banyak dari mereka segera mendesak Zouji. Bab 1179, Penatua Agung Klan Zhou. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Manajer Zouji, apakah Anda ingin saya meminjamkan Anda 300.000 batu asal bermutu tinggi? Anda dapat mengembalikannya kepada saya nanti. Saya tidak sabar untuk mengetahui bagaimana pedang dan pil itu muncul, seorang lelaki tua di area VIP berkata kepada Zouji. Orang tua itu menawar pil pemulihan kehidupan kelas 1 sebelumnya, tetapi dia tidak berhasil mendapatkannya karena dia tidak memiliki cukup batu asal bersamanya. Aku punya 200.000 batu asal bermutu tinggi bersamaku di sini. Aku juga bisa meminjamkannya ke klan Zhou. Saya percaya pada reputasi klan Zhou, saya dapat meminjamkan mereka 300.000 batu asal bermutu tinggi juga, dua orang lainnya bergema. Pada akhirnya, mereka mengumpulkan 800.000 batu asal bermutu tinggi begitu saja. Jelas bahwa mereka sangat ingin tahu bagaimana pedang dan pil itu muncul. Mereka bahkan mungkin mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pedang roh kelas 1 dan pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan level yang sama. Saat Zouji terdiam dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, sebuah suara datang dari jauh. Itu semakin dekat dan dekat. Terima kasih banyak atas kebaikan semua orang. Tapi kurasa klan Zhou kita belum perlu meminjam batu asal bermutu tinggi. Seorang pria tua terkemuka muncul. Orang tua itu berjalan di udara. Setiap langkah yang diambilnya seolah menyatu dengan langit dan bumi dengan sempurna. Dilihat dari itu saja, orang bisa mengatakan bahwa basis kultivasi lelaki tua itu luar biasa. Pemimpin klan. Begitu orang tua itu muncul, Zouji sudah membungkuk hormat padanya. Pemimpin klan. Orang-orang yang hadir terkejut mendengar bagaimana Zouji menyapanya. Tampaknya hanya ada satu orang yang Zouji sebut pemimpin klan. Itu adalah pemimpin klan dari klan Zhou kota Ataraxia, Zhou Zeng. Tolong bertemu denganmu, pemimpin klan Zhou. Pada saat itu, semua orang menyapa Zhou Zeng satu demi satu, nada mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Terlepas dari identitasnya sebagai pemimpin klan dari klan Zhou, Zhou Zeng juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang hebat dengan kemampuan yang luar biasa. Ada desas-desus bahwa dia berada di tahap marsial monark tingkat ke-8 dan memahami kedalaman yang kuat. Dia adalah salah satu yang terbaik di seluruh klan Zhou. Berlawanan dengan antusiasme semua orang, Duan Lingtian tampak tenang saat dia memandang Zhou Zeng seperti sumur kuno tanpa satu riak di permukaan airnya. Dia berperilaku seolah-olah lelaki tua yang muncul di hadapannya hanyalah lelaki tua biasa, bukan pemimpin kekuatan kelas 1. Saat Duan Lingtian mengamati Zhou Zeng juga memeriksanya. Tuan, atas nama klan Zhou, saya ingin meminta maaf kepada Anda atas apa yang dilakukan Zhou Li sebelumnya, kata Zhou Zeng sambil tersenyum ringan. Jika permintaan maaf berhasil, mengapa seniman bela diri berkultivasi? Tepat ketika orang-orang merasa aneh bahwa Zhou Zeng meminta maaf kepada Duan Lingtian, tanggapan Duan Lingtian hampir membuat mereka memuntahkan darah. Bagaimana mungkin dia tidak berterima kasih kepada pemimpin klan dari klan Zhou, kekuatan kelas 1, yang meminta maaf padanya. Aku, Zhou Zeng dibuat terdiam oleh tanggapan Duan Lingtian. Dia hanya bertanya setelah beberapa saat, apa yang ada dalam pikiran Anda, Tuan? Saya menjual 2 item dengan harga 800.000 origin seton bermutu tinggi di pameran lelang Zhou klan Anda. Saya akan menerima permintaan maaf Anda jika Anda mengumpulkannya menjadi 1 juta origin seton bermutu tinggi untuk saya, Duan Lingtian mengumumkan. Apa rip-off? Bahkan sebelum Zhou Zeng dapat bereaksi terhadap apa yang dikatakan Duan Lingtian, sebagian besar kerumunan tersentak tak percaya. Meskipun mereka tidak tahu konflik apa yang dimiliki Duan Lingtian dengan klan Zhou, Duan Lingtian meminta 200.000 batu asal bermutu tinggi sebagai permintaan maaf dari klan Zhou sekarang adalah penipuan total. Yang mengejutkan mereka, pemimpin klan dari klan Zhou Zeng terkekeh ketika dia tersadar kembali. Dia kemudian mengeluarkan cincin tata ruang dengan santai dan menyerahkannya kepada Duan Lingtian. Ini adalah 1 juta batu asal bermutu tinggi untukmu,
800.000 milikmu sementara 200.000 lainnya dapat dianggap sebagai permintaan maaf kami kepadamu. Zhou Zeng menatap Duan Lingtian sambil menyeringai. Pak, konflik kita seharusnya sudah selesai sekarang. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberitahu saya lebih banyak tentang diri Anda. Kita akan membicarakannya setelah aku memeriksa cincin tata ruang. Duan Lingtian mengambil cincin tata ruang yang diserahkan Zhou Zeng kepadanya. Zhou Zeng tampak terkejut dan malu secara bersamaan. Duan Lingtian memperhatikannya dengan baik setelah melakukan klaim kepemilikan darah. Ya, itu 1 juta batu asal bermutu tinggi. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian mengkonfirmasi dan mengangguk puas. Tingkah Duan Lingtian membuat orang banyak mengerutkan bibir. Apakah orang ini benar-benar khawatir bahwa pemimpin klan dari klan Zhou akan menipunya? Tuan, sekarang, bisakah Anda memberitahu kami bagaimana pedang dan pil yang Anda lelang itu muncul? Seseorang bertanya dengan putus asa, melihat Duan Lingtian meletakkan cincin tata ruang yang diberikan Zhou Zeng kepadanya. Pada saat itu, selain Feng Tianwu, semua orang termasuk Zhou Zeng dan Zhou Ji memperhatikan Duan Lingtian. Jelas bahwa mereka penasaran. Bagi yang lain, apapun yang akan diungkapkan Duan Lingtian akan memutuskan apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan barang langka seperti pedang dan pil. Sementara itu, Zhou Zeng dan Zhou Ji ingin mengetahui identitas pemuda berbaju ungu yang berdiri di depan mereka. Tentu saja tidak ada, Tepat ketika Duan Lingtian akan memberitahu orang banyak bahwa tidak masalah untuk mengungkapkan rahasianya, dia sepertinya memperhatikan sesuatu. Tertinggal di tengah kalimat, dia melihat ke langit timur. Siapa itu? Saat Duan Lingtian melihat ke timur, Zhou Zeng memperhatikan pendatang baru itu juga. Wajahnya berubah muram, dan jubahnya berkibar meskipun tidak ada angin. Pada saat itu, siluet mengenakan jubah biru keperakan muncul. Itu adalah pria tua berjanggut dengan tubuh robek. Pria tua itu tampak murung pada saat itu, dan matanya yang seperti piring tampak seperti bisa menyemburkan api. Zhou Zeng terkejut begitu dia melihat pria tua berjanggut itu. Dia keluar dari kultivasi tertutupnya. Siapa yang membunuh anakku? Zhou Li. Sebelum Zhou Zeng bisa bereaksi, lelaki tua berjanggut itu tiba di atas pameran lelang klan Zhou. Suaranya yang menusuk datang dari atas, dan itu dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Zhou Li. Duan Lingtian mengerutkan kening setelah dia mengetahui siapa orang itu. Dia masih ingat murid klan Zhou yang mencoba merampok pedang roh kelas 1 dan pil pemulihan kehidupan kelas 1 di belakang panggung lelang. Duan Lingtian telah memutuskan basis kultivasinya sebelum membunuhnya. Zhou Ji telah menyebutkan bahwa Zhou Li adalah putra satu-satunya Grand Elder klan Zhou setelah Duan Lingtian membunuhnya. Oleh karena itu, identitas lelaki tua berjanggut itu cukup jelas. Dia adalah tetua dari klan Zhou. Grand Elder, mengapa kamu di sini? Zhou Zeng naik ke langit dan mengerutkan kening saat dia melihat Grand Elder klan Zhou. Pemimpin klan, bahkan saya harus membuang posisi saya sebagai tetua dari klan Zhou atau bahkan memutuskan hubungan saya dengan klan Zhou hari ini. Saya tidak akan pernah melepaskan orang yang membunuh putra saya, Zhou Li. Grand Elder dari Zhou klan menggelegar dengan suaranya yang dalam karena marah. Dia kebetulan keluar dari kultivasi tertutup hari ini dan telah mendengar tentang putranya terbunuh. Pada detik itu, yang bisa dia rasakan hanyalah dadanya yang terbakar amarah yang sulit untuk dia tekan. Banyak tetua klan Zhou menjelaskan kepadanya apa yang terjadi saat itu. Mereka bahkan mengatakan kepadanya bahwa orang yang telah membunuh putranya Zhou Li itu luar biasa. Namun, ketika dia melihat tubuh putra satu-satunya, dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa putranya telah meninggal pada usia yang begitu muda sebelum dia sendiri yang menendang ember. Oleh karena itu, dia segera bergegas ke pameran lelang klan Zhou. Grand Elder, saya pikir Anda tidak perlu melakukan itu. Zhou Zeng tidak bisa menahan senyum, menghadapi tekad lelaki tua itu. Pemimpin klan, saya akan membunuhnya hari ini bahkan jika dia luar biasa. Saya akan mengumumkan bahwa saya akan meninggalkan klan Zhou setelah membunuhnya, jadi saya tidak akan membuat klan itu mendapat masalah, kata tetua klan Zhou, tidak peduli apa, aku harus membalaskan dendam anakku hari ini. Grand Elder, bagaimana jika aku harus menghentikanmu melakukan itu? Zhou Zeng tampak serius sekarang. Baginya, apakah pemuda berpakaian ungu itu bukan tandingan Grand Elder Zhou klan mereka? Zhou klan akan bingung segera setelah Grand Elder mereka menyerang. Jika pemuda berpakaian ungu itu bukan tandingan Grand Elder klan Zhou,
yang terakhir akan menjadi acar setelah membunuh pemuda itu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meninggalkan klan Zhou dan menjadi buronan. Jika itu terjadi, klan Zhou akan kehilangan pembangkit tenaga listrik yang sekokoh tiang penyangga. Namun, jika pemuda berpakaian ungu itu lebih kuat daripada Grand Elder klan Zhou, klan tersebut masih akan kehilangan pembangkit tenaga listrik seperti itu jika Grand Elder terbunuh. Karena itu, satu-satunya pilihan yang dia miliki sekarang adalah menghentikan Grand Elder. Pemimpin klan, Anda tidak bisa menghentikan saya, kata Tetua Agung sambil melirik Zhou Zeng dengan samar. Grand Elder, saya tidak peduli apakah saya bisa menghentikan Anda atau tidak, tapi saya akan mencobanya. Jika memungkinkan, saya tidak ingin klan Zhou kehilangan Anda. Zhou Zeng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suaranya yang dalam. Jika itu yang kamu pikirkan, jangan salahkan aku karena melakukan ini padamu. Mata Grand Elder klan Zhou menjadi dingin saat dia berlari ke arah Zhou Zeng seperti sambaran petir. Itu sangat cepat sehingga sebagian besar orang bahkan tidak bisa menangkap gerakannya. Di mata mereka, sepertinya Grand Elder Zhou klan menghilang begitu saja. Orang lain yang menghilang kemudian adalah pemimpin klan dari klan Zhou, Zhou Zeng. Bang, 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 bang. Embusan udara yang meledak datang dari atas saat gelombang udara yang megah berubah menjadi angin kencang yang bertiup ke segala arah secara merajalela. Angin liar dan kencang menyapu tanah, dan jubah pada semua orang termasuk Duan Lingtian berkibar-kibar tertiup angin. Mengapa Grand Elder klan Zhou melawan pemimpin klan dari klan Zhou? Banyak dari mereka bertanya dengan kaget ketika mereka melihat siluet yang berkedip di udara. Saya pikir putra tetua klan Zhou terbunuh. Dia di sini untuk mencari orang yang membunuh putranya, tetapi latar belakang pembunuhan itu tampaknya rumit. Setidaknya, pemimpin klan dari klan Zhou tampaknya memiliki keraguan. Petik 2. Aku juga mendengar apa yang dikatakan oleh Grand Elder klan Zhou. Dia akan meninggalkan klan Zhou jika dia membunuh orang yang membunuh putranya. Jelas bahwa dia tidak ingin membuat klan mengalami masalah. Aku ingin tahu siapa yang membunuh putranya. Banyak dari mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Namun, mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka bicarakan hanya berdiri di samping mereka. Tahap marsial monark tingkat ke-9. Kurasa pemimpin klan dari klan Zhou akan dikalahkan. Ketidakmampuan para penonton untuk menangkap gerakan pemimpin klan dan tetua klan Zhou tidak berarti bahwa Duan Lingtian juga tidak bisa. Dia bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat untuk sementara waktu. Begitu dia berbicara, salah satu dari dua siluet di udara ditembak puluhan meter jauhnya. Hanya ada satu orang yang tersisa yang berdiri di sana dengan bangga. Itu adalah Grand Elder Zhou Clan. Grand Elder, Anda telah menembus ke tahap Raja tingkat ke-9. Orang yang terbang adalah pemimpin klan dari klan Zhou, Zhou Zeng. Dia sedang melihat Grand Elder Zhou Clan dengan kaget saat ini. Bab 1180, 10.000 teknik pedang sinar. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Pemimpin klan, aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak bisa menghentikanku. Setelah melirik Zhou Zeng, Grand Elder klan Zhou kemudian melihat orang-orang di bawah kakinya dan berteriak dengan suaranya yang dalam. Tikus pengecut, kamu berani bertindak, tetapi tidak punya nyali untuk memikul tanggung jawab. Petik 2. Orang tua itu sangat pemarah. Duan Lingtian naik ke langit ketika orang-orang menyaksikan dengan kaget dan dia segera tiba di hadapan Grand Elder Zhou Clan. Dia menghadapinya tanpa rasa takut. Itu kamu, siapa yang membunuh anakku? Kakek tua itu bertanya. Jika putramu bernama Zhou Li, maka kurasa begitu, jawab Duan Lingtian santai. Itu dia membunuh putra tetua klan Zhou. Pada saat itu, orang-orang di pameran lelang klan Zhou tersadar kembali. Tidak pernah mereka mengira bahwa pemuda berbaju ungu itu akan membunuh putra satu-satunya kakek klan Zhou. Mereka memikirkannya, dan itu segera masuk akal bagi mereka. Duan Lingtian mungkin satu-satunya orang yang memiliki nyali untuk membunuh putra kakek tua itu. Tidak ada yang berani melakukan itu sama sekali. Bagus, sangat bagus, kamu membunuh anakku. Kamu akan dibakar di neraka hari ini. Saat Grand Elder Zhou Clan meraung marah, jubahnya berkibar tanpa kehadiran angin. Dia tampak seperti telah berubah menjadi King Kong yang mengamuk dengan tubuh berototnya. Kawan tua, mengapa kamu tidak bertanya mengapa aku membunuh putramu? Duan Lingtian memandang kakek tua dengan tenang dan bertanya. Tidak peduli apa,
kamu seharusnya tidak membunuh anakku. Ada keinginan dingin untuk membunuh dalam suara Grand Elder Zhou Clan seperti dia akan melahap siapapun yang mendekatinya. Sepertinya kamu sudah tahu. Duan Lingtian menatap dalam-dalam ke mata kakek tua itu saat dia menyadari sesuatu. Jadi, bagaimana jika aku tahu? Meskipun putraku mengambil dua barangmu, bahkan jika dia mengambil nyawamu, kamu juga tidak boleh membunuhnya. Hanya ada satu konsekuensi sejak kamu membunuhnya, yaitu menderita nasib kematian. Jadi, aku tidak bisa membunuhnya bahkan jika dia mengambil nyawaku. Duan Lingtian terkejut pada awalnya, dan kemudian, dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kamu layak untuk posisi Grand Elder Zhou Clan. Sungguh tiran. Saat dia menyeka air matanya dari tawa, sinar dingin dan menakutkan mulai bersinar di mata Duan Lingtian. Jubah ungunya berkibar tanpa angin seperti bola api ungu yang menyala. Zhou Zeng menyaksikan apapun yang terjadi di depan matanya dari kejauhan. Dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menonton dengan tenang. Tidak peduli apa konsekuensinya, hasil pertarungan di depan matanya tidak ada hubungannya dengan klan Zhou mereka. Jika pemuda berbaju ungu itu meninggal, Grand Elder klan Zhou akan meninggalkan klan dan menjadi buronan. Dia harus melarikan diri dari perburuan oleh pembangkit tenaga listrik dari sekte tempat pemuda berpakaian ungu itu berasal. Sebuah sekte yang mampu mengeluarkan pedang roh kelas 1 dan pil pemulihan kehidupan kelas 1, itu cukup kuat bagi mereka untuk mengakhiri klan Zhou kita. Zhou Zeng tidak perlu memikirkannya untuk mengetahuinya. Jika itu bukan sekte yang kuat, bagaimana lagi itu akan mendapatkan pengrajin senjata kelas 1 yang bisa memperbaiki senjata roh kelas 1 yang memberikan peningkatan kekuatan 90% dan pada saat yang sama, seorang alkemis kelas 1 yang memperbaiki pil obat kelas 1 dengan 91% purity untuk bergabung dengan mereka. Jika hasilnya adalah kebalikannya, pemuda berpakaian ungu itu akan membunuh kakek nenek mereka. Untuk klan Zhou, hasil akhirnya sama. Tidak peduli apa itu, klan Zhou mereka akan kehilangan kakek nenek mereka yang baru saja menembus ke tahap Raja Bela Diri tingkat ke-9. Jadi bagaimana jika aku tirani? Kakek tua itu menyeringai. Dia berbicara dengan nada seolah-olah Duan Lingtian bukan apa-apa baginya. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu segera, aku akan menyiksamu perlahan sehingga kamu lebih baik mati daripada hidup. Lalu, aku akan membiarkanmu mati perlahan. Itulah satu-satunya cara agar aku bisa melepaskan dendam dalam diriku. Ada kesenangan dalam nada suara Grand Elder Zhou Clan saat dia berbicara. Seolah-olah dia telah menyiksa Duan Lingtian sampai mati pada saat itu. Itu tergantung apakah kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan. Duan Lingtian menyipitkan mata dan berkata dengan tenang seolah-olah apa yang dikatakan oleh tetua Zhou Clan tidak mengganggunya. Kamu akan segera tahu. Grand Elder berteriak sementara origin energi bergemuruh di tubuhnya seperti api susu yang menggetarkan. Beberapa kedalaman mengikutinya seperti bayangan, dan di detik berikutnya, dia tampak seolah-olah telah berubah menjadi meriam yang menembak dengan ganas ke Duan Lingtian. Suara mendesing. Saat tetua klan Zhou melemparkan seluruh tubuhnya ke Duan Lingtian, pedang roh muncul di tangannya. Dia memasukkan semua energinya ke dalam pedang roh saat dia mengayunkannya dan pedang itu bergetar hebat sementara siulan pedang tajam yang menusuk telinga bisa terdengar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat yang sama, puluhan ribu sinar pedang yang tampak tidak nyata melesat di depan Grand Elder Zhou Clan seperti hujan. Mereka berlari menuju Duan Lingtian tanpa ampun. Duan Lingtian pasti akan mati karena ditusuk oleh 10.000 sinar pedang segera setelah dia terkena. Kecepatan sinar pedang yang menyerang bahkan lebih cepat daripada Grand Elder Zhou Clan sendiri. Teknik pedang 10.000 sinar. Sebagai pemimpin klan sendiri, Zhou Zeng mengenali teknik pedang yang dilakukan oleh tetua mereka pada pandangan pertama. Itu adalah keterampilan pedang tingkat lanjut peringkat surga yang dikembangkan hingga puncaknya. Hanya teknik pedang 10.000 sinar puncak level 10.000 yang bisa melepaskan 10.000 sinar pedang saat dilakukan. Naga melonjak 9 surga, menghadapi serangan tetua Zhou Clan yang tampak seperti badai petir, Duan Lingtian tidak melawan dengan paksa. Sebaliknya, dia menjauh seperti dia telah berubah menjadi naga surgawi dan menghindari serangan kakek tua yang datang padanya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing. Namun,
Tentu saja tidak mudah untuk menghindari teknik pedang 10.000 sinar tingkat puncak tingkat surga tingkat lanjut. Saat Duan Lingtian melakukan gerakan seni bela diri untuk menghindari serangan, 10.000 sinar pedang berbelok cepat dan mengejarnya. Astaga, pada saat itu, Grand Elder Zhou Clan menyusulnya. Energi langit dan bumi di atas kepalanya terbentuk menjadi fenomena langit dan bumi. Ada 4 siluet naga hitam kuno dan lebih dari 3.000 siluet naga bertanduk kuno. Energi asal penuh tahap martial monark tingkat ke-9 mirip dengan kekuatan satu naga hitam kuno dan 2.000 naga bertanduk kuno. Senjata roh kelas 1 dengan peningkatan kekuatan 87% memberikan kekuatan tambahan dari naga hitam kuno dan beberapa ratus naga bertanduk kuno. Selain itu, beberapa kedalaman tahap raja yang tersisa akan menambah kekuatan 2 naga hitam kuno dan 1.000 naga bertanduk kuno. Oleh karena itu, kekuatan penuh Grand Elder Clan Zhou mirip dengan energi 4 naga hitam kuno dan lebih dari 3.000 naga bertanduk kuno. Itu cukup cepat. Duan Lingtian, yang melakukan keterampilan bela diri pertahanan tingkat lanjut tingkat surga, naga melonjak 9 surga dan menghindar seperti naga surgawi, segera menyadari 10.000 sinar pedang yang mengikutinya. Tanpa mengetahui kapan, seringai menyebar di ujung bibirnya saat dia menyaksikan fenomena langit dan bumi terbentuk di atas kepala Grand Elder Clan Zhou. Suara mendesing. Duan Lingtian berdiri di tempatnya saat orang-orang menonton. Dia membiarkan sinar pedang dari teknik pedang yang dilakukan oleh Grand Elder Zhou Clan untuk menutupi dirinya. Apa yang dia lakukan? Mungkin dia mengira dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia memutuskan untuk membiarkannya mengambil nyawanya. Tidak, jika dia mati, bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana pedang dan pil itu muncul? Banyak dari wajah mereka muncul dengan kekhawatiran saat mereka melihat Duan Lingtian di pameran lelang klan Zhou. Secara alami, mereka tidak khawatir tentang kehidupan Duan Lingtian tetapi sebaliknya, mereka khawatir tidak akan ada cara bagi mereka untuk mengetahui tentang pedang dan pil yang telah dijual ke klan Zhou sebelumnya jika dia terbunuh. Pada saat itu, Feng Tianwu, yang awalnya duduk di pavilion, telah berjalan keluar dan melihat ke langit. Dia memusatkan pandangannya pada siluet ungu yang diam. Kekhawatiran terlihat di antara alisnya. Pada saat itu, bahkan pemimpin klan Zhou Clan, Zhou Zeng, dan manajer pameran lelang, Zhou Ji, mengerutkan kening saat mereka menatap Duan Lingtian dengan ragu. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Duan Lingtian. Hampir tidak mungkin baginya untuk melawan balik karena dia hanya berdiri di sana saat 10.000 sinar pedang mendekat ke arahnya. Murid mereka segera menyusut. Satu demi satu, sisa murid mereka menyusut. Ya dewa, apa yang baru saja mereka lihat? Mereka melihat pemuda berbaju ungu berdiri di sana dengan pedang yang muncul di samping tubuhnya. Begitu pedang itu muncul, pedang itu menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, semua orang dengan jelas melihat lapisan perisai cahaya muncul di sekitar tubuh pemuda berpakaian ungu yang muncul dari udara tipis. Mereka bisa mendengar embusan pedang cepat bersiul. Jelas bahwa perisai cahaya adalah jaring pedang yang terbuat dari sinar pedang yang cepat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Akhirnya, 10.000 sinar pedang sampai ke Duan Lingtian seperti hujan. Mereka melempari lapisan perisai cahaya yang menjulang di sekitar tubuhnya. Bang, 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 bang. Bunyi keras bergema saat 10.000 sinar pedang menghujani. Mereka mendorong ledakan gelombang udara yang berubah menjadi angin kencang, tetapi tidak berhasil memecahkan perisai cahaya di tubuh Duan Lingtian. Bagaimana ini mungkin? Rahang Grand Elder Zhou Clan jatuh, dan dia memiliki ekspresi tidak percaya saat dia melihat apa yang terjadi di depan matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pembunuh yang membunuh putranya dapat mempertahankan serangannya seperti sepotong kue, mengingat fakta bahwa Duan Lingtian telah bertemu dengan pembangkit tenaga listrik nomor 1 dari klan Zhou yang baru saja menerobos ke tahap martial monark tingkat ke-9 dari kultivasinya yang tertutup. Sangat kuat, dia melakukan keterampilan bela diri defensif, bukan? Itu benar. Selain itu, ini adalah keterampilan bela diri defensif yang menggabungkan pedang roh. Ini brilian. Banyak orang berdiskusi di antara mereka sendiri di pameran lelang klan Zhou. Mereka melongo pada pemuda berpakaian ungu yang ditutupi perisai cahaya tembus cahaya 5 warna dengan hormat. Meskipun mereka tahu bahwa pemuda berbaju ungu itu kuat, mereka tidak menyangka dia akan menjadi sedominan ini.
Tidak hanya dia tidak takut ketika dia menghadapi pembangkit tenaga listrik Raja Bela Diri tingkat ke-9 yang datang kepadanya dengan kekuatan penuh dari 4 naga hitam kuno dan 3.000 naga bertanduk kuno, tetapi dia juga membela diri dari serangan kekuatan penuh pembangkit tenaga listrik dengan keterampilan bela diri defensif. Selanjutnya, dia telah menahan serangan pembangkit tenaga listrik sepenuhnya. Astaga, pada saat itu, energi langit dan bumi di atas kepala Duan Lingtian membentuk fenomena langit dan bumi. Sama seperti semua orang melihat ke atas, perisai cahaya di sekitar tubuh Duan Lingtian memudar. Dia ditinggalkan dengan pedang di tangannya sementara fenomena langit dan bumi memudar bahkan sebelum berhasil terbentuk. Banyak dari mereka kecewa melihat itu pergi. Apakah kamu mengatakan itu, kamu akan menyiksaku perlahan? Duan Lingtian memandang Grand Elder Zhou Clan yang berdiri tidak jauh dengan rasa tidak percaya dan bertanya dengan tenang.